Di bawah permukaan samudra yang biru dan tenang, tersembunyi sebuah dunia yang sama sekali berbeda. Sebuah alam yang gelap, dingin, dan penuh tekanan ekstrem, namun menyimpan keajaiban yang tak terbayangkan. Inilah laut dalam, wilayah misterius yang masih menyimpan banyak rahasia. Laut dalam didefinisikan sebagai area di bawah kedalaman 200 meter dari permukaan laut. Di kedalaman ini, sinar matahari tidak lagi mampu menembus, menciptakan kegelapan abadi yang menyelimuti segalanya. Kondisi lingkungan di sana sangat ekstrem dan menantang. Kegelapan gulita adalah ciri utamanya, di mana cahaya matahari sama sekali tidak ada. Tekanan air yang luar biasa besar dapat menghancurkan struktur yang paling kokoh sekalipun. Suhu air juga sangat dingin, mendekati titik beku, menambah kerasnya kondisi hidup. Tantangan-tantangan ekstrem ini menciptakan lingkungan yang luar biasa sulit bagi kehidupan. Namun, justru disinilah keajaiban sejati terungkap. Laut dalam menyimpan dunia yang luar biasa dan belum sepenuhnya dipahami oleh manusia. Wilayah ini penuh dengan keajaiban dan keanekaragaman hayati yang menakjubkan. Setiap penemuan baru di laut dalam selalu berhasil mengejutkan para ilmuwan. Kehidupan di sana telah beradaptasi dengan cara yang paling unik dan tak terduga. Bagaimana kehidupan bisa bertahan di tempat tanpa cahaya matahari? Inilah rahasia utama yang membuat laut dalam begitu istimewa. Kehidupan di sana tidak bergantung pada fotosintesis, melainkan pada sebuah proses yang disebut kemosintesis. Alasan utamanya jelas, tidak ada sinar matahari yang cukup untuk fotosintesis. Organisme di laut dalam harus menemukan sumber energi alternatif. Mereka memanfaatkan energi dari reaksi kimia yang terjadi di lingkungan sekitar. Kemosintesis adalah proses di mana bakteri dan organisme lain mengubah senyawa kimia menjadi energi. Ini adalah fondasi bagi seluruh ekosistem yang ada di kedalaman samudra. Sebuah adaptasi luar biasa yang memungkinkan kehidupan berkembang di kegelapan. Ekosistem kemosintetik ini seringkali ditemukan di sekitar ventilasi hidrotermal. Ventilasi ini adalah celah di dasar laut yang mengeluarkan cairan panas kaya mineral dari dalam bumi. Cairan ini mengandung senyawa kimia yang menjadi sumber energi. Bakteri khusus mengubah bahan kimia seperti hidrogen sulfida menjadi energi. Proses ini mirip dengan fotosintesis, tetapi menggunakan bahan kimia sebagai pengganti cahaya matahari. Bakteri ini menjadi produsen utama dalam rantai makanan laut dalam. Mereka mendukung rantai makanan yang kompleks, di mana organisme lain memakan bakteri ini, atau organisme yang memakan bakteri. Ini menciptakan sebuah ekosistem yang sepenuhnya terpisah dari energi matahari. Sebuah bukti nyata akan ketahanan hidup. Contoh makhluk kemosintetik yang paling terkenal adalah cacing tabung raksasa. Cacing ini dapat tumbuh hingga beberapa meter panjangnya dan hidup di sekitar ventilasi hidrotermal. Mereka tidak memiliki mulut atau sistem pencernaan, melainkan bergantung pada bakteri simbiosis. Selain itu, ada juga kerang raksasa dan udang yang hidup di ekosistem ini. Mereka semua telah mengembangkan adaptasi unik untuk memanfaatkan sumber energi kimia. Kehidupan di sini adalah sebuah keajaiban evolusi yang terus memukau. Meskipun kondisi ekstrem, laut dalam adalah rumah bagi keanekaragaman hayati yang mengagumkan. Berbagai macam spesies telah beradaptasi dengan kondisi yang sangat menantang ini. Setiap makhluk memiliki strategi bertahan hidup yang unik dan menarik. Salah satu adaptasi paling mencolok adalah kemampuan menghasilkan cahaya sendiri, atau bioluminesensi. Banyak ikan dan makhluk lain di laut dalam memiliki organ khusus untuk menghasilkan cahaya. Cahaya ini digunakan untuk berbagai tujuan penting. Mereka menggunakannya untuk menarik mangsa, mencari pasangan, atau bahkan sebagai kamuflase. Cahaya ini menjadi satu-satunya sumber penerangan di kegelapan abadi. Sebuah pertunjukan cahaya alami yang memukau di dasar samudra. Contoh paling terkenal adalah ikan anglerfish dengan umpan bercahaya di kepalanya. Umpan ini berfungsi sebagai pancing untuk menarik mangsa mendekat. Begitu mangsa mendekat, ikan anglerfish akan menerkam dengan cepat. Selain ikan anglerfish, ada juga makhluk laut dalam lainnya yang tak kalah menarik. Cumi-cumi raksasa, misalnya, adalah predator puncak di kedalaman. Mereka memiliki mata besar yang sensitif untuk melihat dalam kegelapan. Berbagai jenis krustasea yang belum pernah terlihat sebelumnya juga ditemukan di sana.
Bentuk dan ukuran mereka sangat bervariasi, menunjukkan adaptasi yang luar biasa. Setiap penemuan baru menambah daftar panjang keajaiban laut dalam. Beberapa makhluk memiliki tubuh transparan atau berwarna merah gelap untuk bersembunyi dari predator. Warna merah terlihat hitam di kedalaman tanpa cahaya merah. Ini adalah bentuk kamuflase yang sangat efektif di lingkungan gelap. Adaptasi lainnya termasuk ukuran tubuh yang kecil untuk menghemat energi. Atau sebaliknya, ukuran tubuh yang sangat besar untuk mendominasi lingkungan. Setiap spesies adalah bukti nyata dari kekuatan evolusi. Tekanan ekstrem di laut dalam menjadi tantangan tersendiri bagi kehidupan. Di kedalaman ribuan meter, tekanan air bisa mencapai ratusan kali lipat tekanan di permukaan. Ini adalah kekuatan yang dapat menghancurkan sebagian besar organisme. Namun, organisme laut dalam telah mengembangkan mekanisme khusus untuk bertahan hidup. Mereka tidak memiliki rongga udara yang bisa kempes di bawah tekanan. Tubuh mereka sebagian besar terdiri dari air yang tidak dapat dikompresi. Banyak dari mereka memiliki membran sel yang sangat fleksibel dan kuat. Membran ini memungkinkan sel-sel mereka untuk menahan tekanan tanpa pecah. Ini adalah kunci utama bagi kelangsungan hidup mereka di lingkungan yang keras. Beberapa spesies memiliki struktur tubuh yang kuat dan padat. Tulang dan jaringan mereka dirancang untuk menahan tekanan yang luar biasa. Mereka tidak memiliki paru-paru atau kantung renang yang bisa meledak. Protein dalam tubuh mereka juga telah beradaptasi untuk berfungsi optimal di bawah tekanan tinggi. Struktur protein ini berbeda dari organisme permukaan. Ini memungkinkan proses biologis penting tetap berjalan lancar. Beberapa ikan laut dalam memiliki tubuh yang sangat lunak dan berlendir. Struktur ini membantu mereka menyerap tekanan tanpa kerusakan. Mereka terlihat seperti jeli, sebuah adaptasi yang sangat efektif. Adaptasi ini menunjukkan betapa luar biasanya evolusi dalam membentuk kehidupan. Setiap makhluk di laut dalam adalah insinyur alami yang sempurna. Mereka telah menemukan cara untuk berkembang di salah satu lingkungan paling ekstrem di bumi. Penjelajahan laut dalam masih merupakan tantangan besar bagi umat manusia. Meskipun teknologi telah berkembang pesat, sebagian besar laut dalam masih belum terjamah. Kita baru saja menggores permukaan dari apa yang ada di sana. Kedalaman yang ekstrem, tekanan yang menghancurkan, dan kegelapan abadi membuat eksplorasi sangat sulit. Namun, rasa ingin tahu manusia tidak pernah padam. Kita terus berusaha untuk mengungkap misteri yang tersembunyi. Teknologi penjelajahan telah memungkinkan kita untuk mencapai kedalaman yang sebelumnya tidak mungkin. Kapal selam berawak khusus dirancang untuk menahan tekanan ekstrim. Mereka membawa manusia ke dasar samudra untuk observasi langsung. Selain itu, robot bawah laut atau ROV telah menjadi alat yang sangat berharga. ROV dapat menjelajahi area yang terlalu berbahaya bagi manusia. Mereka dilengkapi dengan kamera dan sensor untuk mengumpulkan data penting. Teknologi ini memungkinkan eksplorasi dan studi lingkungan laut dalam secara lebih mendalam. Setiap ekspedisi seringkali mengungkap penemuan baru yang mengejutkan, spesies baru, ekosistem baru, dan fenomena geologi yang belum pernah terlihat. Namun, keindahan dan misteri laut dalam juga menghadapi ancaman serius dari aktivitas manusia. Penangkapan ikan yang berlebihan, bahkan di kedalaman, mulai merusak ekosistem. Jaring pukat dasar laut dapat menghancurkan habitat rapuh. Penambangan mineral di dasar laut juga menjadi ancaman yang berkembang. Eksploitasi sumber daya ini dapat merusak ventilasi hidrotermal dan ekosistem kemosintetik. Dampaknya bisa sangat merusak dan tidak dapat diperbaiki. Polusi plastik juga telah mencapai kedalaman samudra yang paling dalam. Mikroplastik ditemukan di mana-mana, bahkan di tubuh organisme laut dalam. Ini mengancam kesehatan seluruh ekosistem yang rapuh ini. Oleh karena itu, memahami dan melindungi laut dalam sangat penting. Kita harus bertindak sekarang untuk menjaga kesehatan planet kita. Melindungi laut dalam berarti melindungi salah satu harta karun terbesar bumi. Ini juga berarti terus mengungkap rahasia yang masih tersembunyi di kegelapan. Setiap penemuan baru di laut dalam adalah pengingat akan keajaiban alam, sebuah dunia yang harus kita jaga untuk generasi mendatang.